Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai options trading ya. Tentunya beberapa dari lu mungkin mendengar option ini udah kepikirnya langsung, waduh, option bukannya kayak judi ya rasanya bang, bukannya pure spekulasi. Nah itu yang sering kali kita dengar sebagai binary option. Dan masuk nggak itu ke option bang? Masuk ya. Itu masuk ke dalam exotic options disebutnya ya di sini. Exotic options. Salah satunya adalah binary di sini. Nah, tetapi bisa dibilang binary option ini hanyalah bagian sangat kecil dan bisa dibilang kalau secara volumenya itu minuscule dibandingkan dengan options market in general gitu. Jadi, kalau berpikir option itu hanya binary saja, itu salah besar ya. Bahkan bisa dibilang option ini adalah satu tool yang sering kali dipakai oleh investor-investor, nah, bisa dibilang skala sampai institusi. Kenapa? Karena kita bisa menjaga resikonya dengan luar biasa. Ya, jadi bukan cuma pure speculation, di sini kita juga bisa menjaga resiko kita, ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan edukasi mengenai apa itu options trading dan juga akan membahas mengenai satu platform yang menjadi sponsor kita pada hari ini juga, yaitu adalah Signal Plus. Ya, tapi lagi-lagi fokusnya akan mainly ke bagian dari edukasi itu sendiri. Jadi Signal Plus-nya lebih ke pembahasan apa kegunaan mereka agar kita bisa menggunakan options dengan lebih mudah. Ya, oke, langsung kita masuk ke bagian apa itu options dan kenapa kita menggunakan option. Nah, tentunya option ini adalah satu bukan satu aset, tapi bisa dibilang satu trading yang jenisnya derivatif. Ya, jadi kita tidak men-trade-kan langsung asetnya, bukan spot trading. Ya, cara kerjanya cukup mirip seperti ya walaupun nggak sama persis tapi cukup mirip karena mereka sama-sama derivatif dengan futures yang perpetuals ya. Nah, tetapi perbedaannya apa? Kalau yang futures perpetual itu kita tidak perlu atau tidak ada tanggal tertentu yang akan tertutup secara langsung posisi kita. Di option kita ada deadline kesannya seperti itu ya, tapi sama-sama derivatif. Nah, sekarang kalau dari sisi jaga resikonya gimana sih gambarannya ya? Kita kasih gambaran seperti ini. Kita berandai-andai ya, misalkan besok ya jam 7 pagi Bitcoin ternyata daily close di atas dari struktur 22.629. Nah, kalau buat ngikutin DCWT, kita pakai SOP DCWT lah seperti biasa ya biar gampang. Tapi ya tentunya bisa tergantung SOP lo masing-masing. Tapi poinnya sama ya. Jadi apabila besok ternyata daily close di atas dari sini, besok retest lagi kedua, maka kita buka posisi long ya. Nah, untuk buka posisi long ini kita berharap kena target TP kita, mau yang agresif maupun yang konservatif. Tapi pada faktanya seringkali plan kita tidak sesuai dengan ya faktanya gitu. Kadang-kadang bisa malah drop parah atau ya tinggal drop parahnya itu bisa separah apa gitu ya. Maka dari itu kita perlu menjaga resiko. Nah, tapi andaikan nih ada black swan event atau event-event yang tidak terduga. Amit-amit lah, amit-amit tiba-tiba Jerome Powell menyatakan bahwa wah resesi ini pasti terjadi dan kita harus meningkatkan interest rate misalkan 1% gitu. Itu otomatis akan membuat indeks dolar loncat tinggi dan membuat Bitcoin ambruk ya. Ya amit-amit terjadi seperti itu, tiba-tiba ada drop yang ekstrim dan misalkan dia drop sampai ke daerah 21.300 ya. Posisi long kita maka akan rugi sebesar berapa? Bisa rugi bisa sebesar 5,89% atau bahkan lebih parah lagi misalkan sampai 20.000 something 8%-an ya. Nah, ini adalah satu resiko posisi futures yang ya langsung kita rasakan begitu ya, dimana kalau sampai ternyata tiba-tiba dia drop dengan sangat ekstrim, kita secara minusnya itu unlimited. In theory bisa sampai berapapun gitu ya. Nah, tetapi apa perbedaannya dengan options ya? Kita ambil di sini contohnya adalah call option ya. Jadi andaikan kita berandai-andai di sini ya, angkanya kita ubah jadi ke 22.600-an. Ya, beda dikit lah ya. Anggap kita buka posisi call di sini ya. Nah, kan kita berharap naik. Pas kita berharap naik, tentunya kita profit seperti biasa. Jadi bentuknya mirip sekali seperti posisi long. Nah, tetapi yang unik di sini apa? Andaikan Bitcoin drop sampai ke angka 20.000 bahkan ya, minus 8%, di sini secara kerugian kita itu hanya hilang premium saja. Wow, ya. Tentunya buat lu yang sering trading futures mulai kebayang. Jadi kalau sampai dia drop ya, misalkan jauh lebih dibandingkan yang kita harapkan ya, kita tetap cuma bayar premiumnya saja. Yes.
Ya, jadi tentunya ini satu konsep yang menarik. Nah, buat lu yang trading futures kemungkinan besar udah mulai telinganya udah mulai ini nih panas nih. Wah, kok bisa gitu ya, Bang? Berarti berguna nih option. Ya, jadi pada hari ini kita akan coba jelaskan lebih dalam apa saja kegunaannya dan tentunya di belakang juga kita akan bahas bukan cuma untuk spekulasi, kita juga bisa meng-hedge portofolio kita. Jadi untuk call option kita langsung ambil saja contohnya ya, dan sebenarnya kalau mau kita ambil satu kemiripan, call option ini seperti kita buka posisi long. Tetapi kalau menurut gua dengan downside potential yang lebih keukur walaupun dengan ya bisa dibilang fee atau premium lebih mahal dibandingkan dengan kita buka posisi futures perpetual ya. Nah, jadi kita akan lihat di sini ya, ambil langsung contohnya aja. Jadi andaikan pada tanggal 1 September harga Bitcoin itu 19.900. Ini contoh ya. Ini underlying price atau harga running lah biasa disebut seperti itu ya. Nah, di sini di option trading kita tidak bisa membeli harga underlying price atau tidak bisa kita membeli harga running. Kayak kita ambil contoh di sini, ada ATM. Nah, ATM ini artinya at the money alias dia lagi ya kasarnya running di antara sini 23.000 sampai 24.000 ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah beli call atau put option di antara si at the money gitu. Jadi kita nggak bisa beli di harga running sekarang. Itu kasar seperti itu ya. Maka dari itu kalau kita ambil contohnya di sini, dia ambil strike price-nya itu di 20.000 ya. Dengan expiration date di tanggal 30 September alias sebulan ya. Dengan premium sebesar 1.460 USD. Seperti yang gue bilang ya, CV-nya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan ya trading futures ya atau lebih tepatnya perpetual futures. Kita langsung bahas skenario pertama. Di skenario pertama, di September 30 saat expiration date, BTC ini drop ke harga 18.000 USD. Nah, kita sebagai satu investor yang rasional, maka tidak akan memilih untuk mengexercise option kita. Ya. Nah, karena lu bisa beli BTC dengan harga lebih murah. Ya. Karena kan kalau kita di sini call option kita, strike price di 20.000. Ngapain beli BTC di harga 20.000? Padahal harga spotnya 18. Maka dari itu, ya, kita hanya perlu membayar premium saja. Ya. Nah, jadi kesannya gini ya. Andaikan kalau lu trading misalkan futures nih, anggap aja biar gampang 1:1 lah gitu ya. Misalkan lu beli BTC atau lu ngelong di harga 20.000. Dia drop ke harga 18.000. Kalau lu posisi futures, anggap biar gampang 1:1 lah. Ya, lu minus berapa? Ya, 2.000 USD. Di sini, lu hanya maksimum loss-nya itu premium lu saja di 1.460. Ini kalau turun cuma 18.000. Kalau ternyata BTC drop-nya ke 15.000, sama. Lu hanya bayar premium saja. Nah, jadi kebayang, lu bisa jaga resiko di situ. Ya. Skenario kedua. Di sini pada tanggal 30 September, saat expiration date, BTC meningkat ke angka 21.000. Nah, karena kita punya option di sini, maka kita bisa beli harga BTC lebih murah di harga 20.000 ya. Nah, berarti kita bisa untung 1.000 ya, kan ada selisih dari 20.000 ke 21.000. Nah, di sini ya, ini itu hasil dari underlying price dikurangi strike price yang otomatis underlying-nya naik ya atau harga running-nya naik ke 21.000. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini kita ada premium ya, atau fee lah kesannya di 1.460 USD. Nah, maka kita masih tetap loss 460. Nah, jadi di sini caveatnya adalah apa? Kita harus cukup besar peningkatannya supaya si premium kita ini ketutup gitu. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya buat kita itu secara downside potentialnya atau downside risk ya, bukan potential tapi downside risknya lebih kecil ya. Tapi kasarnya spreadnya tuh lebih besar gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, skenario ketiga ini basically ini yang paling kita harapkan kesannya ya. Jadi pada tanggal 30 September BTC on fire dan pump sampai ke angka 55.000. Nah, karena kita punya option call ini, kita bisa beli BTC di harga 20.000 ya. Otomatis lu sebagai investor yang punya otak pasti lu lakukan ya. Kesannya harga BTC 55.000. Siapa yang nggak mau beli BTC di harga 20.000? Nah, itu simpelnya kontrak call. Ya, jadi itu ya. Yaitu lu punya hak untuk membeli BTC di harga tertentu gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti otomatis current price segini dikurangin strike price. Dengan premium lo berarti lo profit sebesar 33.540 hanya dengan modal berapa? 1.460 USD saja. Nah, buat lo yang sudah sering trading futures ya atau ya lebih ke short term trader, ini masih masuknya ke spekulasi ya, ke yang bagian spekulasi
bukan untuk hedging. Pasti kebayang, wah gila juga ya, ini bisa jaga resikonya lumayan. Ya. Nah, tetapi ya, sayangnya untuk option trading ini bukan untuk newbie. Gitu. Ini bisa dibilang masuknya lebih ke intermediate sampai advance. Begitu makanya kenapa nanti kita akan bahas apa kegunaannya kita menggunakan si Signal Plus ini. Ya. Oke, nah untuk put option, kemungkinan besar kalian kan tadi berpikir nih, oh kalau call tuh kayak long, ini put berarti kayak short ya, kalau harga turun kita profit. Nah, nggak seperti itu sayangnya ya. Sebenarnya ada bahasa teknisnya, kalau mau baca silahkan, tapi kalau menurut gua ujung-ujungnya muter-muter sendiri dan ya lebih pusing lah ya. Kayaknya lebih gampang kalau kita langsung kasih contoh aja ya. Jadi langsung kita masuk. Andaikan pada tanggal 1 September harga BTC itu atau harga running dia atau lebih tepatnya kalau bahasa optionnya underlying price dia itu di 19.900. Nah, saat ini lu menjual satu put option dengan strike price di harga 20.000 dengan expiration date di tanggal 30 September dengan premium sebesar 1.600 ya. Dan ini juga seringkali disebut sebagai naked put. Kenapa? Karena kita tidak punya posisi long atau short dalam underlying asetnya, alias kasarnya tuh kita nggak punya si underlying aset itu sendiri. Misalkan di sini kan BTC, kita nggak punya BTC-nya. Jadi pure speculation. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di skenario pertama, pada tanggal 30 September, saat expiration date, BTC drop ke harga 15.000. Nah, kalau lo berpikirnya kayak short, wah profit dong. Nggak seperti itu sayangnya. Ya. Jadi ini bukan posisi short. Ya. Di sini artinya kita malah rugi 5.000 USD. Loh, kok bisa? Karena begini ya. Nah, kalau kita ini kan posisi put, berarti akan ada lawan kita alias posisi call yang membayar ke kita 1.600. Jadi perbedaannya gini, untuk posisi call kita membayar premium, kalau posisi put kita dibayar premium, ya. Nah, jadi otomatis kalau si harga BTC ini turun dari 20.000 ke 15.000, ya, maka ada selisih 5.000, ya. Nah, kita mendapatkan si premium 1.600, tapi kita kesannya harus memberikan selisihnya ke yang punya posisi call. Ya, otomatis kita rugi 3.400 USD. Nah, untuk skenario kedua, ini sama-sama tanggal 30, BTC malah meningkat ke 25.000. Nah, tentunya counterparty lo atau posisi call yang kebalikannya lo ya, akan tidak mengexercise si option mereka. Nah, instead mereka akan menjual holdingnya itu di harga market price. Ya, maka dari itu, lo akan mendapatkan premium sebesar 1.600 USD. Gitu ya. Nah, jadi kebayang ya, bukan posisi short. Ya, jadi yang kita harapkan adalah apa? Yang kita harapkan dia itu antara sideways ya sampai kita cuma dapat premium aja ya dari si call-nya, dari posisi kebalikan kita, atau sekalian naik yang penting menjauhi dari posisi di mana kita harus membayar selisih gitu ya. Nah, di sini tentunya ada dua alasan kenapa kita buka naked put atau yang versi spekulasi dari posisi put ini. Yang pertama, kita ya basically betting against buyer ya atau counterparty kita bahwa kita berharap si underlying-nya ini akan meningkat ke lebih tinggi daripada strike price ya, maka premiumnya kita bisa kantongi ya. Yang kedua adalah kalau kita punya underlying asetnya ya, jadi kita mau menjaga lah posisi kita. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang di belakang yang lebih masuknya ke menjaga resiko ya. Nah, kalau kita ngomongin soal binary option, itu sebenarnya masuk ke sini. Exotic option. Jadi ini sebenarnya bagian kecil dari options market. Tapi di Indo banyaknya orang taunya ini saja. Ya, jadi lagi-lagi, untuk binary option itu, gua nggak terlalu menyarankan lah ya. Lebih baik lu kalau mau trading option beneran ya, bener-bener yang jelas lah gitu. Jangan yang kontrak semenit, 2 menit begituan ya. Oke, nah selanjutnya juga ada di sini ada additional concept ya. Ini basically ada style Amerika dan juga ada style Eropa ya. Ini nggak terlalu ekstrim penting lah ya. Dan selanjutnya juga ada konsep moneyness. Nah, ini sebenarnya cenderung lebih advance ya. Simpelnya apa? Saat si option ini semakin mendekati ke harga expiry date, itu akan dia semakin mahal atau enggak sih untuk beli kontraknya itu akan jadi berbeda. Begitu ya. Jadi andaikan strike price lebih kecil daripada underlying price, untuk call option itu disebutnya in the money. Untuk put option out of the money. Kalau sama strike price dengan underlying price di sini dan seterusnya ya. Ya lagi-lagi nih cenderung lebih advance ya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai ke sini hedging ya. Nah, jadi kan kalau tadi kita ngomongin spekulasi. Nah, sekarang hedging. Gimana kita bisa menggunakan option itu untuk menghedge posisi kita dan mengurangi resiko kita ya.
Oke, nah untuk meng-hedge posisi kita dengan option, ini sering kali disebut sebagai protective put. Nah ini yang gue suka dan satu sisi dari option yang di Indonesia jarang sekali dibahas. Ya banyaknya orang membahas option itu lebih ke spekulasi, spekulasi, spekulasi. Bedanya apa? Ya, bedanya spekulasi itu lo nggak punya underlying asetnya. Untuk kayak contoh pembahasan kita di atas ya, dari put option yang di sini dan call option yang di sini, walaupun sama-sama put dan call option, tapi mereka ini pure spekulasi. Di mana di sini itu kita berharap hanya ya ada peningkatan dan penurunan dalam jangka pendek. Ya. Nah kalau untuk si posisi protective put ini adalah posisi yang berbeda dibandingkan dengan pure speculation. Karena kita punya underlying asetnya. Kita ambil contoh di sini, kita punya satu BTC. Ya. Nah, setelah itu pada tanggal 1 September, BTC drop misalkan ke harga 19.900. Nah, lu merasa bahwa ini market kayaknya akan masuk ke bear market. Ya, maka dari itu, lu pengen menjaga supaya lu tidak kehilangan uang saat BTC drop ke bawah. Ya, tidak supaya portofolio lu nggak kebakaran lah kasarnya seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu, lu membeli satu put option dengan harga strike price sebesar 18.000 dengan expiry date di tanggal 30 September dengan premium sebesar 8.000 USD ya. Nah, ini seringkali disebut sebagai protective put. Di mana ya posisi kita ini terproteksi saat terjadi misalkan penurunan ya. Kita ambil contoh skenario pertama. Pada tanggal 30 September saat expiry date ternyata benar sesuai dengan dugaan kita ada economic downturn. BTC collapse ke harga 10.000, tetapi karena lo punya option, atau lebih tepatnya lo punya put option, maka lo bisa menjual ya kontrak BTC lo, bukan BTC yang satu ini, tapi kontrak BTC lo dengan harga 18.000. Nah, maka kasusnya seperti ini ya, lu sudah bisa profit sebesar, atau bukan lebih tepatnya bukan profit ya, tapi lu menjaga ya, menjaga posisi lu hanya dengan 2.700 USD saja cost-nya dibandingkan dengan kalau lu mendapatkan penurunan secara spot tanpa ada protective put, lu akan kena sebesar 9.900 USD. Ya, jadi ini yang sering kali disebut sebagai hedging atau ya protective put gitu. Skenario kedua, ya, ini juga andaikan ternyata BTC nggak jadi drop pada tanggal 30 September, ya, ternyata BTC malah bounce ke angka 25.000, ya. Nah, di sini karena lu punya satu BTC, ya, maka lu akan mendapatkan gain sebesar 5.100. Kenapa? Karena dari angka 19.900 dia naik ke 25.000, ya, secara spot. Nah, setelah lu premium yang lu sudah bayar juga, ternyata lu masih net gain sebesar 4.300. Memang tidak sebesar harga si spotnya, ya, tetapi lumayan. Ya, jadi kesannya gini, kalau dia drop, lu nggak akan rugi maksimum, tapi dia naik pun lu masih profit. Ya, jadi kebayang options ini sebenarnya sangat berguna untuk kita bisa menjaga resiko juga. Ya, jadi sebenarnya buat lu yang keseringan ngedengerin binary option, nah lu mungkin bisa pertimbangkan juga untuk menggunakan protective put ini untuk menjaga juga resiko lu di markets, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lu yang pengen lihat juga di sini ada option summary table, buat lu yang pengen bisa di-pause dulu. Ini kayak cheat sheet lah kesannya ya. Dan juga untuk baca quote-nya sebenarnya simple ya. Kalau kita lihat di sini asetnya apa, ya BTC, bisa ETH, bisa juga misalkan Apple, AAPL gitu dan seterusnya ya. Lalu tanggal dari si kontrak itu, harga, dan dia put atau call. Kalau put di sini P, kalau call di sini C ya, dan juga akan keluar underlying price-nya berapa ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian si Signal Plus ini sendiri dan apa kegunaan dari si Signal Plus. Oke, nah sekarang waktunya kita ngobrolin sedikit mengenai Signal Plus, yaitu sponsor kita pada hari ini ya. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke bagian penjelasannya, gua akan ngomongin hari ini lebih ke protective put ya, di mana ini lebih straightforward dan lebih defensif kesannya ya, lebih kita menjaga porto kita. Untuk spekulasi, nanti gue akan jelaskan sedikit di belakang, tapi kalau buat lo yang masih baru, masih newbie, gue belum sarankan lah untuk lo sentuh dulu option dalam bentuk spekulasi ya. Kalau untuk hedging, oke lah ya. Kenapa? Karena bisa dibilang ini adalah satu konsep yang cenderung sulit. Kita harus ada menghitung kayak ada Greeks-nya lah, ada gamma, ada macam-macam lah. Itu quite complicated. Nah, tetapi kalau untuk kita menghedge posisi ini straightforward.
Ya. Anggap seperti ini, buat lu yang sudah sering nonton DCWT pasti sudah sering dengar mengenai MA200 dan 50 di weekly yang sedang mau death cross ya. Dan lu merasa, aduh gue nggak mau ambil resiko, gue nggak mau portofolio BTC gue turun. Nah gue ingin hedging posisi. Lu bisa gunakan protective put ya. Kita anggap di sini kita ambil misalkan sampai tanggal 31 Maret. Berarti berapa bulan? Ya sebulan lah, sebulan lebih ke depan. Kita berpikir akan ada kemungkinan penurunan harga BTC. Nah, dari sini kalau kita mau pasang protective put di sini quite simple. Di sini ada bagian put, di sini ada bagian call. Lo bisa gunakan si Signal Plus ini yang lo connect-kan ke salah satu exchanger. Kita ambil contoh di sini Bybit ya. Kita tinggal klik saja di sini ya baik lagi tergantung dari harganya ya. Lo mau taruh di mana? Lo mau beli kontrak yang mana? Anggap kita ambil di sini 22.000. Lu berpikir kemungkinan besar BTC akan drop di bawah di 20.000. Andaikan seperti itulah, lu berpikir seperti itu. Kita klik, kita pasang di sini berapa banyak BTC yang lu punya. Kita anggap lu sultan misalkan. Lu punya misalkan 10 BTC. Lu tinggal masukkan 10 BTC di sini dan pasang saja si sell ordernya. As easy as that ya. Konsepnya jadi sangat mudah bisa dibilang ya kalau protective put karena ya bentuknya kita bukan berspekulasi, kita cuma mau menjaga harga BTC kita lah atau lebih tepatnya mungkin ya purchasing power dari BTC kita seperti itu ya. Nah, selain dari itu, buat lo yang mungkin sudah cenderung lebih advance, ya sudah pernah trading option beberapa kali, ya dan sudah mulai mengerti, di sini kita juga bisa menggunakan beberapa tools yang sudah disediakan di Signal Plus. Contohnya seperti volatility, kita bisa menghitung macam-macam nih ya. Dari ada term structure, ada model volatility, dan juga kita di sini bisa melihat juga ada si volatility smile ya dan seterusnya. Jadi ini tentunya bisa menjadi tool buat lo yang ingin berspekulasi di option dengan lebih mudah dan lebih visual tentunya ya. Dan selain itu juga kalau kita di sini ada juga bagian risk scenario. Jadi buat lo yang pengen tahu detailnya seperti apa, lo bisa ubah-ubah di sini, bisa oprek-oprek, bisa ada price range berapa, lo mau stepnya 1.500 dan seterusnya. Di sini langsung semua kelihatan seperti apa resikonya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Sekali lagi kalau gue pribadi, buat lo yang masih mau coba-coba untuk trading option, gue sarankan lebih untuk bisa bilang untuk lebih menjaga risiko kita saja ya. Maka dari itu gue ngomonginnya lebih ke protective put dan itu straightforward. Sekali lagi, lo cuma tinggal misalkan lo berpikir bahwa BTC akan drop di bawah 22.000 misalkan. Lo ingin menjaga si daya beli BTC lo tinggal klik di sini, lo masukkan lo punya berapa banyak BTC yang ingin lo jaga daya belinya dan pasang protective put. As easy as that ya. Jadi kurang lebih seperti itu video kita mengenai edukasi mengenai option dan sekali lagi penekanan gua adalah options market itu besarnya justru yang seperti ini ya. Dan it is a legit market ya. Untuk binary option gue pribadi tidak menyarankan lah orang untuk mengikuti atau trading binary option karena lagi-lagi binary option ini sering kali ya, nggak semua sekali lagi ya, tapi sering kali itu dimanipulasi ya, chartnya dimanipulasi dan juga kontraknya terlalu pendek ya. Kontraknya kita ngomongin misalkan 10 detik 10 detik ke depan apakah BTC akan ada di atas dari harga misalkan 22.000 atau something ya. Terlalu pendek. Jadi masuknya lebih ke judi karena bukan ya mau dibilang analisa ya terlalu pendek waktunya. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi lebih sarankan kalau mau pakai option itu antara untuk hedging ya seperti ini protective put atau kalau sampai lo mau spekulasi ya trade in a real market yang beneran jangan yang seperti binary option ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.